Lebih-lebih pada kesempatan malam ini di mana kita sama-sama dijumpakan oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis tercinta, di musholah tercinta dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga berkumpulnya kita di malam ini dihujani rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dihujani maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan barokah silaturahim ini, barokah majlis ini, kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur dalam kesehatan, umur dalam ketaatan, umur yang husnul khatimah. Dan semoga kita diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah. Dan kita juga berharap semoga anak-anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Syukur yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, dari sekian banyak hamba-hambanya Allah yang Allah ciptakan, kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Fadilah daripada keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali, saudara. Di antaranya kata Nabi Muhammad, Nabi kita bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap yang namanya umatku, kata Nabi, pasti masuk ke dalam surga. Ini fadilah keutamaan jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umatnya Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang disebut tidak mau masuk ke dalam surganya Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang nurut kepadaku, barang siapa yang menjalani semua perintah-perintahku, dakhala jannah, mereka lah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, kata Rasulullah, dan orang yang disebut tidak mau masuk ke dalam surganya Allah, mereka yang tidak taat kepada Nabi, tidak nurut sama Nabi. Karena setiap perintahnya Nabi pasti perintahnya Allah. Setiap apa yang diajarkan Nabi pasti ajarannya Allah. Insya Allah ini muka-muka surga semua. Insya Allah saya. Apa tandanya? Hadir ke masjid. Hadir ke masjid ini perintah Nabi bukan? Perintahnya Nabi. Kita belajar ilmunya Allah, perintahnya Nabi. Kita berzikir kepada Allah, ini perintahnya Nabi. Insya Allah tanda-tandanya kita masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan baginda Sayyidina Muhammad, sudah ada di antara kita, sudah ada pada kita, tinggal pada kita, tinggal kita mau mengistiqomahkan atau tidak. Jadi syaratnya masuk surga itu gampang. Cuman man ata'ani dakhala jannah. Cukup dengan ikut sama Nabi, surga. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama berselawat, bersalam kepada Rasulullah Oh
mendoakan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan semoga kita sebagai umatnya tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya Allah yang pasti menerima rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti menerima syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, berhubungan dengan taklim, ada satu hadis Nabi di dalam kitab Taklim Muta'allim yang disusun oleh Imam Az-Zarnuji. Di hadis tersebut Nabi Muhammad bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Yang artinya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Wajib, kita masih ingat, wajib artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Lalu ilmu apa sajakah yang wajib dipelajari? Kata kitab Taklim Muta'allim ada 3 ilmu. Yang belum mempelajari ilmu ini tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Sebab 3 ilmu ini adalah fondasi daripada agama Islam, fondasi daripada agama setiap orang muslim. Ilmu yang pertama adalah ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan zahiriyah, ilmu fikih. Dan ini wajib dipelajari bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Kalau Allah menyuruh, mewajibkan setiap umat muslim sholat, maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat, hukumnya juga wajib. Kalau sudah disuruh sholat sama Allah, waqimus sholat, dirikanlah sholat, maka mempelajari ilmu sholat pun menjadi wajib. Apabila Allah menyuruh setiap orang yang iman kepadanya puasa di bulan Ramadan, maka mempelajari ilmu puasa pun menjadi wajib. Apabila Allah menyuruh zakat, menyuruh haji, maka zakat, haji, ilmunya pun wajib dipelajari. Ada banyak di antara kita ini, sudah nikah, Pak, sudah nikah, tapi belum sempat belajar ilmu fikih. Akhirnya tata cara mandi junubnya keliru, tidak paham, dan tidak ada ajakan kepada istrinya dan anaknya untuk ibadah, untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Maka penting mempelajari ilmunya Allah ini menjadi penting, bahkan apabila ditinggalkan menjadi dosa. Ini tanggung jawab laki-laki. Kita sebagai suami untuk memberi penjelasan, pelajaran yang kita dapat di majelis kepada istri-istri kita. Yang belum punya istri, persiapan. Jangan sampai nanti punya keluarga, tapi keluarga dan anaknya dibawa ke dalam nerakanya Allah. Makanya kata Allah itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antaranya dengan cara mempelajari ilmunya Allah. Ilmu yang kedua adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan keyakinan. Bagaimana caranya yakin kepada Allah, bagaimana caranya kenal kepada Allah, bagaimana caranya iman sama Nabi, bagaimana caranya iman sama malaikat, bagaimana caranya iman sama hari akhir. Itu ada di dalam ilmu tauhid. Setiap orang yang iman kepada Allah, orang muslim, wajib mempelajari Allah itu siapa sih? Allah itu mempunyai sifat apa saja? Allah itu yang bagaimana? Jangan sampai membayang-bayangkan Allah
Allah, Allah Maha Besar, jangan-jangan lebih besar dari gunung. Karena menyerupakan Allah dengan gunung, menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah hal yang tidak mungkin kepada Allah. Jadi belajar, jangan sampai kenal sama Allah atau sholat nih ibadah zikir angan-angan, cuma remang-remang, benar gak Allah begini? Belajar kenal, belajar ilmu tauhid yang benar sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa tuh? Harus sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena di seluruh dunia, belahan dunia, paling banyak Islam itu ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ini sedikit. Banyak paham-paham yang berkaitan dengan akidah, keimanan, paham-paham tentang atau media sosial yang menjelaskan bahwa Allah di langit, jadi ini film-film begitu supaya gua serahin aja lah sama yang ada di langit. Siapa? Siapa itu? Ini bahaya ini. Bahaya. Kalau diyakini, berarti kita meyakini Allah sama seperti makhluk, butuh tempat. Masih banyak mujassimah pahamnya ini. Allah punya mata, Allah punya tangan. Nanti Allah turun, gitu. Naik sama turun ini kebiasaan makhluk apa kebiasaan Tuhan? Kalau naik turun berarti kayak celuk tuh. Naik turun. Nah ini bukan paham ahlus sunnah. Jangan sampai terpengaruh dengan paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini diantaranya nanti garis besarnya saja yang saya buka. Allah turun di sepertiga malam. Nanti ditanya malamnya malam Indonesia atau malamnya Mekah. Berarti kalau malamnya Indonesia Mekah masih jam berapa tuh? gitu. Ini masih banyak penjelasan. Ini penjelasan detailnya saja, penjelasan garis besarnya saja, agar kita bisa membentengi daripada akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu yang ketiga yang wajib dipelajari adalah tasawuf atau ilmu akhlak. Kan nanti menjadi percuma saudara, ilmunya tinggi tapi nggak punya akhlak. Karena sekarang itu banyak orang sekolah sampai ke luar negeri, jauh banget, biayanya besar luar biasa, tapi akhlak aja nggak punya. Di KTP agama Islam, tapi nggak ikut sama Nabi Muhammad. Ini bahaya. Maka alhamdulillah hadirnya kita ke majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari Allah, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa kita praktekkan setiap hari, dan lebih-lebih bisa kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Karena akhir zaman ini sudah mulai proses akhlak ini, krisis akhlak. Iya Pak. Anak kecil aja ini, karena ada tontonan, benar gak? Nah, kamu tonton ya, beli ini, kamu nanya. Bapak nanya, ini bahaya ini. Ini akhlaknya udah mulai meleset. Berbahaya. Gitu. Jadi, jangan, artinya hati-hati. Jangan sampai memberikan tontonan atau apapun yang nantinya akan merusak daripada akidahnya anak kita. Jadi kita ini harus pintar-pintar memberi tontonan atau pelajaran apapun kepada anak kita. Dan kita harus giat istiqomah di majelis taklim, di majelis zikir. Tidak hanya di majelis ini, tidak. Di tempat sampean, di tempat kalian ada majelis ikut. Ada ini ikut. Karena di situ banyak ilmu-ilmunya Allah. Karena untuk menggapai kebahagiaan di dunia, di akhirat itu harus dengan ilmu. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin
sukses di antara keduanya, dunia sukses, akhirat sukses, maka harus dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa istiqomah menuntut ilmu. Apa sih fadilah, keutamaan daripada ilmu? Datang ke majelis ilmu, fadilahnya banyak, Pak. Fadilahnya banyak sekali. Saya buka satu hadis, saya kemarin ngaji di alumni Sidogiri, saya catat itu hadis Ihya Ulumuddin yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Berbunyi hadis Nabi, "In anta tua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin." Hadirnya kita ke majlis, datangnya seseorang ke majlis belajar satu bab ilmu, khairun, itu lebih baik, Pak. Dari apa? Dari sholat sunnah 100 rakaat. Benar, sholat sunnah 100 rakaat. Nggak pernah kan? Sama dengan aku aja. Jadi datangnya kita ke majlis ilmu, walaupun hanya satu bab yang dipelajari sedikit, bab wudu umpamanya atau bab najis umpamanya, satu bab itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Bayangin itu. Kita datang ke majelis, makanya ulama itu, orang-orang alim itu lebih senang taklim. Karena nggak tahu ilmunya. Cukup buka taklim, babul takwa, babul ini satu bab 100 rakaat. Kalau kita sholat 100 rakaat itu kapan selesainya? Makanya kita berbahagia, kita bersyukur karena kita alhamdulillah di malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir ke majelis. Nanti akan dibuka bab oleh Ustaz Salam, bab fikih yang akan dijelaskan oleh Ustaz Salam. Semoga kita tercatat orang-orang yang mendapatkan pahala 100 rakaat sholatul sunnah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Ini hanya sebagian hadis. Ada yang lebih luar biasa. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelisnya orang alim, kata Ihya Ulumuddin yang saya pernah dengar dari guru saya, itu pahalanya sama seperti menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Orang yang datang ke majelisnya orang alim, itu pahalanya sama seperti menguburkan jenazah 1000 jenazah. Seperti bertakziah kepada 1000 jenazah. Bayangin, pahalanya yang melatih ke 1000 gara-gara hadir ke majelis. Dapat pahalanya jenguk orang sakit, 1000 orang sakit diberikan kepada orang yang mau hadir ke majelis. Karena semuanya harus dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, repot di hidup ini. Cuma ya kembali lagi, jangan sampai keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita sama-sama membaca zikir dan taklim nantinya diawali dengan membaca sholawat At-Tibai. Kebetulan malam ini juga bersamaan dengan akikah putra dari Mas Agus. Mudah-mudahan anak tersebut nanti dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Amin. Laki-laki ya. Iya, masa kalau perempuan nggak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah syaurillah nauman Fatihah. Paham yang berkaitan dengan akidah keimanan, paham tentang berhubungan dengan Allah yang keluar daripada jalur ahlus sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya buka sebagai fondasi pengenalan agar kita tidak terkontaminasi nanti. Di luar majelis banyak paham yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya yang paling banyak tersebar adalah paham mujassimah. Apa itu? Paham yang berkeyakinan bahwa Allah itu berjisim, bahwa Allah itu mempunyai zat, bahwa Allah itu sama seperti makhluk. Di luar berkeyakinan bahwa Allah itu ada di langit, Allah duduk di arsy, Allah ada di mana-mana, Allah sepertiga malam turun ke langit bumi,
Ini paham bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ini pahamnya Mujassimah. Dan ini keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena apabila Allah duduk di langit, berarti Allah butuh kepada tempat. Sedangkan Allah itu wajib tidak butuh kepada siapapun. Kalau Tuhan masih punya sifat butuh, berarti Allah ini tidak cocok jadi Tuhan. Sedangkan Allah ini wajib qiyamuhu bi nafsihi, berdiri pada zatnya sendiri, yang artinya tidak butuh kepada siapapun. Tapi yang siapapun selain Allah butuh kepada Allah. Kalau Allah butuh duduk di langit, duduk di arsy, berarti Allah masih butuh kepada langit, Allah masih butuh kepada tempat. Lalu pertanyaannya begini nanti, kalau kita kejar, langit sama Allah ini lebih dulu mana? Langit yang nyiptain siapa? Allah. Berarti sebelum ada langit Allah belum duduk begitu. Sebelum ada langit lalu Allah di mana? Jadi tidak mungkin Allah ini ada di langit lalu Allah duduk di langit, itu hal yang tidak mungkin. Ini adalah paham-paham Mujassimah, paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti kalau dijabarkan lebih luas lagi, kalau Allah itu ada di langit, maka nanti akan ada ayat yang menjelaskan Allah juga ada di bumi. Jadi ayat ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat yang perlu ditafsir lagi. Kalau tidak ditafsir, kalau tidak dimaknai lagi, maka nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Apa dalilnya Allah ada di langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayatnya ada, memang Allah ada di langit bersemayam. Tetapi jangan dimaknai duduk di langit. Jangan dimaknai bahwa Allah itu duduk di arsy. Tapi dimaknai Allah itu menguasai langit, Allah menguasai arsy. Contoh, Presiden Jokowi menduduki bangku kepresidenan selama 2 periode. Apakah Jokowi cuma duduk di bangku? Apakah cuma duduk di kursi? Tidak. Tapi artinya Jokowi orang nomor 1 selama 2 periode di Indonesia. Begitu